Max, maafkan aku. Aku tidak mencintaimu. Aku juga sudah kehilangan semuanya. Carilah perempuan lain yang bisa membuatmu bahagia. Tenang saja, aku akan membayar hutangku padamu. Aku tak akan mengganggumu dan keluargamu. Jadi, tidak Luna. Aku mohon jangan pergi. Jangan pergi. Jangan. Max lalu membuka matanya melihat sekitar ruangan. Mimpi, pikir Maxim. Tunggu. Di mana Luna? Luna. Panggil Maxim sambil melihat sekitar ruangan. Tak ada jawaban. Luna, apakah kau di toilet? Panggil Maxim melihat pintu toilet di ruangannya. Masih tak ada jawaban dari Luna. Entah kenapa jantung Max berdetak cepat. Ia sekarang juga menjadi takut bahwa kebersamaannya bersama Luna hanyalah mimpi. Karena beberapa kali ia juga mengalaminya. Berhalusinasi tentang keberadaan Luna. Benar. Tadi malam kami bersama. Itu bukanlah mimpi. Luna sungguh mengatakan dia mencintaiku, pikir Max meyakinkan dirinya bahwa peristiwa yang telah ia alami bukanlah mimpi. Namun melihat ruangannya rapi tak ada bekas makan malam ia dan Luna membuat Max semakin khawatir jika tadi malam hanyalah halusinasinya semata. Max mencoba bangun dengan susah payah. Max merintih kecil karena tangannya yang patah sangat amat nyeri. Tapi baginya itu tak penting. Ia harus memastikan keberadaan Luna dahulu. Max berjalan ke arah toilet mengira bahwa Luna ada di sana. Max mengetuk pintu. Luna, jika kau di toilet, tolong jawab aku sebentar. Ucap Max. Tak ada jawaban dari Luna. Max lalu mencoba memutar kenop pintu toilet. Luna, aku. Ia berhenti bicara karena pintu terbuka. Max semakin khawatir karena kemungkinan kecil Luna berada di toilet. Dan benar saja, saat ia membuka pintunya ternyata Luna memang tak di sana. Tidak mungkin Luna pergi lagi. Max sudah mulai khawatir. Jantungnya berdetak semakin kencang karena panik. Max mencoba berjalan ke arah pintu keluar. Namun tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka. Ia melihat dokter dan Luna berada di belakangnya, diikuti suster yang membawa nampan makanan. Max. Panggil Luna terlihat khawatir dan berjalan cepat ke arah Maxim. Max yang melihat Luna seketika menjadi tenang. Luna berjalan ke arahnya dan membantu menahan tubuhnya. Apa yang kau lakukan? Tanganmu. Luna. Kau kemana saja? Tanya Maxim khawatir. Aku memanggil dokter untuk memeriksa. Ucap Luna. Dokter pun menghampiri dan membantu Maxim kembali bersandar di ranjangnya. Dokter memeriksa Max serta memasangkan infus. Max hanya fokus pada Luna yang sedang serius memerhatikan tangannya yang sedang ditangani dokter. Bagaimana keadaannya dokter? Tanya Luna. Kondisi Tuan Maxim jauh meningkat, Anda tak perlu khawatir. Yang terpenting Tuan istirahat, minum obat, dan mengkonsumsi makanan yang saya rekomendasikan. Ucap dokter menjelaskan. Jadi kapan tangannya sembuh total dan bisa digunakan kembali? Tanya Luna. Jika kondisinya terus membaik seperti ini maka 3 bulan saja Tuan Max akan sembuh total. Atau bisa lebih cepat dari itu. Ucap dokter. Syukurlah. Ucap Luna senang. Kalau begitu saya permisi dulu. Tuan Maxim bisa makan bubur terlebih dahulu. Ucap dokter. Baiklah, terima kasih dokter dan suster. Ucap Luna sedikit membungkuk. Setelah dokter pergi, Luna mengambil semangkuk bubur. Luna mengaduk dan meniup-niupnya terlebih dahulu karena bubur masih cukup panas untuk dikonsumsi Maxim. Luna. Panggil Maxim. Luna lalu melihat Maxim yang memanggil namanya. Jangan pergi tanpa mengatakan apapun padaku. Ucap Maxim.
Luna lalu mengingat kejadian beberapa waktu lalu saat Maxim berdiri di tengah ruangan tampak bingung dan panik. Jadi dia mencariku, pikir Luna. Baiklah, lain kali aku akan bilang padamu. Maaf aku membuatmu khawatir, ucap Luna. Max menggelengkan kepalanya tak ingin Luna merasa bersalah. Jangan minta maaf, kau tak salah apapun. Aku hanya takut terlambat datang dan kau terluka lagi, ucap Max mengalihkan pandangannya tampak tak nyaman. Luna yang mengerti arah pembicaraan Max terdiam beberapa saat melihat Max yang masih belum menatapnya. Max terlihat merasa bersalah. Luna lalu menaruh mangkuk makanan di atas meja. Max, panggil Luna yang merasakan suasana hati Max tampak murung. Apakah dia masih merasa bersalah bahkan setelah waktu berlalu? Detik itu Luna tersadar bahwa kejadian penculikannya tak hanya membuat luka di hatinya, tapi Max juga sangat terluka. Betapa bodohnya ia tak menyadari perasaan Max yang sangat tulus. Betapa lancangnya ia mengambil kesimpulan sendiri bahwa rasa cinta Maxim hanyalah rasa kasihan padanya yang telah kehilangan segalanya. Air mata Luna tiba-tiba mengalir dari kedua matanya mengingat betapa buruk perlakuannya pada Maxim selama ini. Bagaimana dulu ia bisa sangat egois meminta Maxim membunuhnya atau melepasnya pergi. Tentu tidak mungkin Maxim bisa melakukannya karena Maxim sangat mencintainya, sama sepertinya yang saat ini mencintai Maxim. Luna langsung memeluk Maxim dengan hati-hati tak ingin Maxim merasa sakit di bagian lengan karena pelukannya. Luna, panggil Maxim sedikit terkejut karena Luna tiba-tiba memeluknya sambil menangis. Luna masih menangis di pelukannya tanpa berbicara sepatah kata pun. Max dengan khawatir mengusap punggung Luna dengan tangannya yang diinfus. Ada apa Luna? Apakah ada masalah? Apakah? Maafkan aku Max. Maaf aku egois dan telah membuatmu merasa bersalah. Aku tidak bermaksud melakukannya. Aku pikir dengan pergi jauh darimu kau bisa bahagia dan menggapai seluruh mimpimu. Aku hanya tak ingin menyulitkan dan menjadi batu sandungan untukmu. Aku wanita tak sempurna, bagaimana mungkin saat itu aku percaya diri menerima cinta darimu dan keluargamu? Ucap Luna. Tapi sekarang kau bisa merasakannya bukan? Aku hanya bisa bahagia dan tenang saat kau ada di sini dan mencintaiku. Kau merasakannya bukan? Tanya Max masih mengusap punggung Luna. Luna mengangguk setuju. Kemudian mereka sama-sama terdiam. Luna masih menangis dan Max masih mengusap punggung Luna berharap Luna tenang. Max, panggil Luna. HM, jawab Max lembut. Tolong jangan merasa bersalah padaku lagi di masa depan. Kejadian penculikan itu bukan salahmu. Saat itu kau sama sekali tak terlambat untuk menyelamatkanku. Ucap Luna. Baiklah. Aku tidak akan merasa seperti itu lagi. Jika itu membuatmu sedih aku sungguh minta maaf. Ucap Maxim. Aku sungguh minta maaf karena telah egois meminta untuk pergi. Bahkan dengan kejam aku memintamu membunuhku. Saat itu yang aku pikirkan hanya ingin pergi berharap beban di hatiku menghilang dan tidak menyulitkanmu. Tak apa Luna. Aku mengerti, kondisimu saat itu juga tidak stabil. Itu bukan salahmu. Ucap Max menenangkan Luna. Tak ada seorang ibu yang baik-baik saja saat calon anaknya dirampas dengan cara seperti itu, ucap Max dalam hati. Dan juga saat kau menemukanku akan melompat dari atas gedung, sebenarnya saat itu aku tak sadar apa yang terjadi, itu adalah efek dari trauma. Anak kita datang ke alam bawah sadarku lalu menyuruhku bangun. Saat aku bangun dan menyadari situasinya, kau menarikku dari sana. Kalian berdua telah menyelamatkanku. Ucap Luna. Max terdiam dan akhirnya mengerti semuanya bahwa kejadian yang paling membuatnya takut saat itu bukanlah kehendak Luna.
Tubuh Luna bergerak sendiri, efek dari trauma yang Luna alami pasca penculikan. Artinya saat itu Luna tak benar-benar membencinya sampai ingin mengakhiri hidup seperti yang selama ini ia pikirkan. Max memeluk Luna semakin erat. Setelah ini ayo kita bahagia bersama, Luna. Jangan ada salah paham lagi di antara kita, ucap Max. Luna mengangguk setuju. Aku mencintaimu Luna, tolong jangan terluka lagi, ucap Maxim mencium kepala Luna yang masih menangis di dadanya. Harusnya aku yang mengatakan itu karena saat ini kaulah yang terluka karena aku, ucap Luna. Baru saja Maxim hendak menyanggah, Luna lebih dulu mengatakan hal yang membuat Max sangat bahagia. Aku mencintaimu, Maxim, ucap Luna tulus. Setelah beberapa waktu menangis, Luna izin kepada Max untuk ke toilet. Luna mencuci muka lalu melihat wajahnya di cermin. Fiuh. Luna mengatur nafasnya di depan cermin berharap semua kesedihan dan perasaan buruknya hilang. Ia ingin keluar dan menghadap Max dengan ceria. Ia belum menyuapi Max makan. Max pasti sangat lapar. Luna mencubit-cubit pipinya berharap wajahnya segera rileks. Ayo Luna, kau harus merawat suamimu agar ia cepat sembuh, ucap Luna di depan cermin. Namun Luna kemudian terdiam beberapa saat memikirkan apa yang tadi ia ucapkan. Suamiku, tanya Luna pada dirinya sendiri sambil menatap cermin. Luna memegang dadanya karena jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Saat sedang berakting aku pernah mengucapnya. Tapi jantungku tak berdetak secepat ini. Luna lalu melihat wajahnya di cermin. Wajahku jadi merah karena tiba-tiba aku merasa gugup. Aku benar-benar sudah sangat mencintainya, pikir Luna. Luna lalu menghidupkan keran kembali dan mencuci muka berharap wajahnya yang panas kembali dingin. Maaf membuatmu menunggu lama, ucap Luna. Tak masalah, ucap Max. Luna lalu duduk dan mengambil mangkuk bubur yang sudah tak lagi panas. Namun suhunya masih pas untuk dikonsumsi. Luna meniup pelan lalu menyuapi Max dengan hati-hati. Max pun dengan senang hati menerima suapan dari Luna. Mereka hanya berbincang ringan seputar Axel dan Iris yang terus menanyakan kepulangan Luna. Tapi sepertinya mereka harus menunggu untuk bertemu denganmu. Mereka sebentar lagi akan ujian sekolah. Kakak membatasi kegiatan mereka agar mereka fokus mempersiapkan ujiannya, ucap Maxim. Sebenarnya aku juga sudah merindukan mereka, ucap Luna sambil menyuapi Maxim. Max menatap Luna dan mengingat perkataan Luna bahwa ia tak menyukai tempat mereka dulu, karena di kota itu ia telah kehilangan segalanya. Luna, panggil Maxim. Luna lalu menatap Maxim karena mendengar panggilan Maxim. Apakah kau suka tempat ini? Tanya Maxim. Luna mengangguk. Ya, aku sangat menyukainya. Entah kenapa karena tak banyak yang mengenaliku membuat perasaanku jadi tenang, ucap Luna. Baiklah, ayo kita tinggal di sini hingga waktu yang tidak ditentukan, ucap Maxim. Ya, ucap Luna bingung. Aku akan membeli rumah dan menjalankan bisnisku dari sini. Aku ingin menyediakan tempat yang nyaman untukmu, ucap Maxim. Max, tak perlu memaksakan diri. Sebenarnya aku akan ikut kemanapun kau tinggal, ucap Luna. Tidak, aku yang akan ikut kemanapun kau tinggal, ucap Max meraih pipi Luna dan mengusapnya lembut. Kau bilang nyaman di sini karena tak banyak yang mengenalimu, bukan? Baiklah, kita akan tinggal di sini saja, ucap Max tegas. Luna meletakkan mangkuk makanan lalu menggenggam tangan Maxim. Aku tahu seberapa dibutuhkannya kau di sana untuk memimpin perusahaan. Selain itu, aku yakin ayah dan ibu pasti juga akan keberatan walau mereka mengizinkannya, ucap Luna.
Aku tahu kau pasti akan menentangnya karena memikirkanku dan keluargaku. Ucap Maxim. Luna terdiam bingung akan mengatakan apa karena perkataan Max benar adanya. Luna, apakah kau menyadarinya? Hubungan pertama kita gagal karena kita mengambil keputusan untuk kepentingan orang lain berdasarkan perspektif kita sendiri. Aku menyadari bahwa setiap keputusan yang kita ambil pasti akan ada hal yang harus kita relakan. Aku mengambil keputusan ini demi kenyamananmu. Aku tak ingin trauma MU muncul jika kita kembali, apalagi terapimu belum selesai. Aku tak masalah jika harus melakukan perjalanan bisnis setiap hari. Aku hanya ingin kau lekas sehat karena kesehatanmu lebih penting dari pekerjaanku. Aku sudah cukup kaya bahkan jika aku berhenti bekerja hingga hari tua kita. Artinya pekerjaan dan uang bukan hal penting dibanding kenyamanan dan kebahagiaanmu. Ucap Maxim mencoba meyakinkan Luna. Luna menunduk berpikir. Selama ini Max yang selalu mengalah pada keputusannya. Luna kemudian menatap Max kembali. Ia mengusap tangan Max perlahan. Baiklah. Tapi setelah aku menyelesaikan terapinya dan sembuh total, ayo kita kembali pada keluarga kita di sana. Ucap Luna. Ya. Baiklah. Apapun keinginanmu. Ucap Max senang sambil mencium tangan Luna.